Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakila Marsyanda dengan BP 2012002 dari kelas TKBN 2A. Video ini merupakan video tugas dari Neraca Masa Energi 2. Neraca Energi. Neraca energi adalah cabang keilmuan yang mempelajari kesetimbangan energi dalam sebuah sistem. Neraca energi dibuat berdasarkan hukum pertama termodinamika. Hukum pertama ini menyatakan kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat dimusnahkan atau dibuat, hanya dapat diubah bentuknya. Suatu neraca energi memiliki persamaan, energi masuk sama dengan energi keluar. Energi terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak suatu massa. Dengan kata lain, energi kinetik ini bisa disebut dengan energi gerak. Selain itu, energi kinetik yang dimiliki suatu benda sangat bergantung pada laju dan massa yang ada. Energi kinetik bisa dihitung menggunakan rumus EK sama dengan setengah mv. Jika ingin melihat contoh energi kinetik, kita bisa melihatnya ketika mobil sedang berjalan. Selain itu, laju pada mobil yang berjalan akan berbeda dengan laju pada kereta api. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan karena kereta api mempunyai jumlah massa yang lebih banyak daripada massa yang ada pada mobil. Yang kedua yaitu energi potensial. Energi potensial adalah energi yang ada pada suatu benda karena adanya pengaruh tempat dari benda tersebut atau letak benda itu berada dalam medan gaya. Energi potensial ini bisa disebut juga dengan energi diam. Kok bisa sih energi diam? Karena benda yang dalam keadaan diam sudah dapat mempunyai energi. Contohnya, energi potensial adalah air terjun sebagai sumber PLTA serta kelapa yang jatuh dari pohonnya. Rumus energi potensial yaitu EP sama dengan F dikali G dikali H. Yang ketiga yaitu energi panas. Energi panas adalah suatu energi yang berasal dari panasnya suatu benda. Biasanya, energi panas ini juga dikenal dengan kalor. Pada dasarnya, energi panas ini sudah bisa kita lihat dan rasakan ketika berada di bawah matahari. Namun, contoh energi panas bukan hanya matahari, tetapi masih ada, seperti api, minyak bumi, batu bara, dan panas bumi. Setiap contoh dari energi panas itu berasal dari berbagai macam sumber, serta mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dapat menghasilkan suatu bunyi atau suara. Pada umumnya, energi bunyi akan muncul ketika ada energi gerak. Contohnya, bisa kita lihat pada sebuah lonceng. Lonceng tidak akan mengeluarkan bunyi ketika tidak bergerak. Setelah mengetahui contoh energi bunyi, maka bisa dikatakan bahwa energi bunyi dapat merambat melalui udara, zat padat, dan zat cair. Namun, energi bunyi ini tidak akan dapat merambat melalui ruang hampa udara. Selanjutnya yaitu energi listrik. Energi listrik adalah energi yang mengalirkan arus listrik pada suatu benda. Energi listrik ini bisa dikatakan salah satu energi yang tidak bisa dipisahkan dari manusia, terutama pada zaman yang sudah modern ini. Salah satu alat atau perangkat yang tidak bisa lepas dari energi listrik adalah ponsel. Mungkin kamu genggam saat ini. Bahkan, energi listrik juga dibutuhkan dalam dunia industri. Salah satunya adalah pabrik-pabrik yang ketika berproduksi sangat bergantung pada mesin-mesinnya yang dapat berjalan jika ada listrik. Contoh dari energi listrik yaitu seperti komputer, televisi, eskalator, lift, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu entalpi. Apa sih entalpi? Entalpi adalah kaidah dalam termodinamika yang menyatakan jumlah energi dalam, volume, dan tekanan panas dari suatu zat. Satuan SI dari entalpi adalah joule, namun digunakan juga satuan British thermal unit dan kalori. Total entalpi atau H tidak bisa diukur langsung, sama seperti pada mekanika klasik. Hanya perubahannya yang dapat dinilai. Entalpi merupakan potensial termodinamika. Maka, untuk mengukur entalpi suatu sistem, kita harus menentukan titik referens terlebih dahulu. Baru kita dapat mengukur perubahan entalpi delta H. Perubahan delta H bernilai positif untuk reaksi endoterm dan negatif untuk reaksi eksoterm. Selanjutnya yaitu termokimia. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari energi yang menyertai perubahan fisika atau reaksi kimia. Tujuan utama termokimia ialah pembentukan kriteria untuk ketentuan penentuan kemungkinan terjadi atau spontanitas dari transformasi yang diperlukan. Dengan cara ini, termokimia digunakan memperkirakan perubahan energi yang terjadi dalam reaksi kimia, perubahan fase, dan pembentukan larutan. Sebagian besar ciri-ciri dari termokimia
kimia berkembang dari penerapan hukum 1 termodinamika, hukum kekekalan energi untuk fungsi energi dalam, entalpi, entropi, dan energi bebas Gibbs. Panas pembentukan. Entalpi pembentukan standar suatu senyawa menyatakan jumlah kalor yang diperlukan atau dibebaskan untuk proses pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya yang stabil pada keadaan standar. Entalpi pembentukan standar diberi simbol delta Hf. Simbol F berasal dari kata formation yang berarti pembentukan. Contoh unsur-unsur yang stabil pada keadaan standar yaitu H2, O2, C, N2, Ag, Cl2, Br2, S, Na, Ca, dan Hg. Rumusnya yaitu delta H sama dengan H produk dikurang dengan H reaktan. Panas reaksi atau kalor reaksi. Kalor reaksi adalah perubahan energi dalam reaksi kimia dalam bentuk kalor. Secara umum, untuk mendeteksi adanya kalor yang dimiliki oleh suatu benda yaitu dengan mengukur suhu benda tersebut. Jika suhunya tinggi, maka kalor yang dikandung oleh benda sangatlah besar. Begitu juga sebaliknya. Jika suhunya rendah, maka kalor yang dikandung sedikit. Rumusnya yaitu delta H sama dengan M dikali S dikali dengan delta T. Data yang diperlukan yaitu M sebagai massa reaktan, S kalor jenis produk, dan delta T perubahan suhu reaksi. Selanjutnya yaitu panas pembakaran. Entalpi pembakaran standar suatu senyawa menyatakan jumlah kalor yang diperlukan atau dibebaskan untuk proses pembakaran 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya yang stabil pada keadaan standar. Entalpi mengurangi standar diberi simbol dengan delta Hc. Pembakaran selalu membebaskan kalor sehingga nilai entalpi pembakarannya selalu negatif atau eksoterm. Rumusnya yaitu delta Hc sama dengan sigma delta Hc pada produk dikurang dengan sigma delta Hc pada reaktan. Keadaan standar. Dalam kimia, keadaan standar dari suatu material atau zat campuran dan larutan murni adalah titik referensi yang digunakan untuk menghitung sifatnya dalam kondisi yang berbeda. Untuk material atau zat tertentu, keadaan standar adalah keadaan referensi untuk berbagai sifat termodinamika material seperti entalpi, entropi, energi bebas Gibbs, dan untuk banyak standar material lainnya. Berikut adalah data yang diperlukan untuk panas pembentukan, panas reaksi, panas pembakaran, yaitu jumlah mol, massa, kalor jenis, kapasitas kalor zat, dan perubahan suhu. Selanjutnya yaitu termofisika. Termofisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan menjelaskan sikap zat di bawah pengaruh kalor dan perubahan-perubahan yang menyertainya. Berikutnya yaitu panas sensibel dan panas laten. Pertama, panas sensibel. Panas sensibel atau kalor sensibel adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air. Bila kita memanaskan air, secara perlahan suhu air akan terus naik dan pada satu titik akan mendidih. Kalor sensibel bisa dicari dengan menggunakan rumus Q sama dengan M dikali C dikali T2 dikurang dengan T1, di mana M sama dengan massa benda, C sama dengan panas jenis, dan T2 dikurang T1 sama dengan perbedaan suhu. Yang kedua yaitu panas laten. Panas laten atau kalor laten adalah kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud zat dari es menjadi air, dari air menjadi uap, dan sebagainya. Bila air sudah mencapai titik didihnya, lalu dipanaskan terus, suhu air tidak akan naik melainkan wujudnya akan berubah. Kalor laten ditunjukkan oleh garis mendatar pada grafik. Kalor laten bisa dicari dengan menggunakan rumus Q sama dengan M dikali dengan L, di mana M sama dengan massa benda dan L sama dengan kalor lebur pada benda. Jenis kalor laten yang pertama yaitu ada kalor uap. Kalor uap didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan oleh 1 gram zat untuk merubah wujud dari cair menjadi gas. Kalor uap dapat dirumuskan Q uap sama dengan M dikali LV, di mana Q uap sama dengan kalor yang diperlukan atau joule, M sama dengan massa benda atau kilogram, dan LV sama dengan kalor uap atau joule per kilogram. Yang kedua yaitu ada kalor embun. Kalor embun didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang dilepaskan oleh 1 kg zat untuk merubah wujud dari gas menjadi cair. Kalor embun dapat dirumuskan sebagai Q embun sama dengan M dikali LV, di mana Q embun sama dengan kalor yang dilepaskan atau joule, M sama dengan massa benda atau kilogram, dan LV sama dengan kalor embun atau joule per kilogram. Terakhir yaitu ada kalor lebur. Kalor lebur didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk merubah wujud dari padat menjadi cair. Dapat dirumuskan Q lebur sama dengan M dikali LF, di mana Q
Q labor sama dengan kalor yang diperlukan atau joule, M adalah massa benda atau kilogram, sedangkan LF adalah kalor labor atau joule per kilogram.